Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Udah lama kita nggak membicarakan sebuah topik yang ada kaitannya dengan sedekah nih. Tiba-tiba di saat saya sedang buka-buka handphone, saya melihat sebuah kisah yang unik di portal berita online yang ada kaitannya dengan keajaiban. Dan ternyata keajaiban yang dia rasakan itu ada kaitannya dengan sedekah. Nah ada cumannya. Sedekah dia ini bukan berbagi duit, tapi berbagi apakah itu? Itu yang akan kita bahas di hari ini. Dan seperti biasa, kita akan praktek bersama dengan saya bareng-bareng. Jadi sekarang di bagian depan ini yuk kita awali tradisi Pagar Kehidupan supaya kita jadi positif. Gimana caranya? Tuliskan satu kalimat yang bisa membuka alam bawah sadar kita di dalam menerima ilmu. Kalimat itu gimana? Tuliskan begini di komentar deh. Saya memilih untuk bertambah kaya raya agar bermanfaat bagi sesama. Wah, tulis gitu ya. Saya memilih agar kaya raya supaya saya bermanfaat bagi sesama. Tuliskan begitu, itu adalah doa dan akan diaminkan oleh saya dengan memberikan hati kepada kamu. Ditulis ya, itu efeknya dahsyat banget. Silahkan dicoba. Nah teman-teman, sambil kamu menulis di komentar doa-doa yang kamu tuliskan tadi, supaya alam bawah sadar kita terbuka ya, sambil saya langsung aja menjelaskan materi keren di hari ini teman-teman. Jadi begini. Kita pasti sering banget ya melihat orang-orang yang alhamdulillah nih, puji Tuhan rezekinya mendadak jadi lancar. Termasuk yang saya baca di portal berita online ini. Saya tidak usah menyebutkan siapa ya. Tapi orang ini, dulunya dia adalah seseorang yang bisa dibilang mohon maaf sangat susah hidupnya. Sampai saking susah hidupnya teman-teman, untuk makan aja dia setiap hari itu belum tentu bisa. Saya doakan ya siapapun kamu yang menonton saya, paling tidak kita diberikan kecukupan makan, karena makan itu loh yang menentukan kita jadi orang yang tenang atau nggak tenang. Nah teman kita dulu seperti itu. Dan ternyata ajaibnya Tuhan memberikan keajaiban bagi dia bisa menjadi orang yang lebih kaya dan makmur bagi dirinya sendiri dan orang banyak. Nah dari situ, akhirnya saya punya sebuah kesimpulan yang ingin saya berikan kepada kamu. Teman-teman, langsung ya. Diri kamu jangan cuman berbagi uang. Saya ulangi, diri kita jangan cuman berbagi uang. Tapi berbagilah rasa mau kepada sesama. Loh, maksudnya apa mas? Saya baru denger nih. Nah ini yang saya bilang kamu beruntung. Karena video ini belum pernah saya pasang dimanapun materinya, dan ini baru pertama kali. Di hari ini saya bahas ini. Saya ulangi ya. Bersedekah itu jangan cuman uang. Tapi coba deh kamu tes, bersedekah juga dengan berbagi rasa mau. Apa maksudnya? Kita praktekin langsung? Mau ya? Oke, sekarang gini. Supaya kamu bisa langsung tahu efek dahsyatnya dari apa yang saya maksud ini, coba kamu tuliskan di komentar keinginan kamu. Cuman, dengerin baik-baik, cara nulisnya itu ada cara sederhananya. Biasanya kan contohnya gini, saya misalnya ya, saya ingin pergi ke Jepang. Oke? Ketika saya ingin pergi ke Jepang, biasanya kita menggunakan kata ingin. Saya ingin pergi ke Jepang, betul? Itu nggak salah sih, tapi bagi saya itu kurang powerful kata-kata yang merupakan sebagai doanya. Jadi ganti kata inginnya dengan kata sudah. Jadi ganti kata ingin dengan kata sudah. Misalnya nih, saya menuliskan di komentar begini. Saya pengen pergi ke Jepang kan, saya tuliskan begini. Saya sudah berada di Jepang. Saya sudah pergi ke Jepang. Kalau kamu punya keinginan apa? Coba tuliskan di komentar. Misalnya kamu pengen punya banyak uang. Berapa jumlah uangnya? Kamu jangan tulis saya ingin kaya raya. Enggak. Kamu tuliskan saya sudah kaya raya saat ini. Kamu pengen dapat jodoh. Jangan tuliskan saya pengen menikah tahun ini. Tuliskan di komentar saya sudah menikah dengan jodoh terbaik seizin Tuhan di tahun ini.
Coba kamu tes dulu, ini bagian awal sangat powerful, bahkan kamu pun bisa jadi sambil menulisnya akan tersenyum-senyum sendiri. Karena apa? Ikut ngerasain ya, bahwa iya juga mas, bener loh ini, saya menggunakan kata ingin dulu, sering mas. Tapi begitu saya nulis di kertas, nulis dimanapun, ya rasanya biasa aja. Ternyata begitu saya ganti kata inginnya dengan kata sudah, kok rasanya sepertinya saya kayak sudah punya gitu mas. Sepertinya tuh rasanya seperti saya udah mengalami, padahal belum terjadi. Kenapa ya mas? Nah itu dia. Teman-teman, coba sekarang juga kamu praktekin biar bisa kamu rasakan juga. Pikirkan satu keinginan besar kamu. Ayo. Pikirkan satu keinginan besar kamu, kemudian tuliskan di komentar dengan kalimat saya sudah, bukan saya ingin. Oke? Saya sudah memiliki apa? Saya sudah pergi kemana? Saya sudah mengalami apa? Tuliskan di komentar sekarang, nanti saya berikan hati sekaligus diaminkan oleh banyak sahabat pagar kehidupan ya. Kita bareng-bareng nanti baca ya teman-teman, komentarnya bakal rame ini. Dan mungkin sekarang udah rame, sambil kamu baca, sambil kita aminin yuk. Biar kita juga doanya diaminkan oleh teman-teman kita. Mau? Silahkan aminkan. Nah sekarang, ini juga yang harus kamu dengarkan sambil kamu mengaminkan doa-doa dari teman-teman kita di komentar tuh. Ya, teman-teman, doa itu adalah ikhtiar. Saya ulangi, berdoa itu adalah berusaha. Ketika kita menuliskan kalimat seperti tadi di komentar, saya mau tanya, kira-kira bakal dibaca nggak sama banyak orang? Jawab. Halo teman-teman, ketika saya nyuruh kamu nulis kalimat seperti tadi di komentar di video ini, kira-kira bakal dibaca nggak sama banyak orang? Bakal dibaca, minimal dibaca sama 1.000 orang loh. Kenapa? Karena penonton pagar kehidupan itu kan alhamdulillah lumayan ya. Jadi kebayang nggak sih ketika mereka baca komentar kamu, mereka pun juga ikut mendoakan di dalam hati teman-teman. Itulah keajaiban dan kehebatannya teknik ini. Coba deh, sekarang kalau nggak percaya kamu tes. Baca komentar apapun yang ada di video ini. Benar nggak ketika kamu membacanya dalam hati aja, itu kayak ada doa yang kamu ucapkan juga buat si penulis. Kamu ikut ngebaca berarti kamu ikut mendoakan. Dan ketika kamu mengamini, kamu pun juga ikut mendoakan dirimu sendiri bahwa aku juga bisa loh dapat ini. Itulah kehebatannya dari kata amin di doa orang lain. Silahkan deh, kamu rasakan bener nggak? Amini semua kata-kata positif yang ada di komentar. Dites, dicoba. Nah, sudah? Oke, sekarang sambil kamu mempraktekkan yang sedang kamu praktekkan, mungkin saking panjang doanya gitu ya, kamu asik menuliskan, gak apa-apa terusin aja. Tapi sambil saya memberikan daging berikutnya yang paling daging. Bahkan ini juga paling penting sebenarnya. Apa itu mas? Kan tadi di depan, saya bilang bersedekahlah bukan soal uang saja. Tapi bersedekah juga tentang berbagi rasa mau. Sekarang coba deh, kamu pikirin. Jujur nih. Jujur ya, berapa kali kamu mempraktekkan hal yang saya suruh tadi tuh? Kamu mengamini komentar, kamu mendoakan diri sendiri. Berapa kali kamu lakukan itu sih di luar pagar kehidupan? Jujur ya, kalau diri kamu baru sebentar nonton pagar kehidupan, mungkin, maaf, habis nonton juga lupa lagi. Nah ini yang paling daging dan ini yang paling penting. Tolong diresapi dan didengarkan ya. Teman-teman, coba. Minimal kamu nonton video pagar kehidupan yang seperti ini nih. Contohnya video ini, kamu dengerinnya 3 kali deh sehari. Kenapa? Supaya itu menular kepada perilaku kita sesudah menonton video ini. Bener. Contoh nih, misalnya di video ini saya tadi menyuruh kamu mengganti kata ingin menjadi kata sudah. Sadar nggak? Di saat kamu sudah menonton video ini lebih dari 3 kali, kamu akan merasa bahwa memang aku nih sebenarnya sudah kaya. Bahwa aku nih sebenarnya sudah bahagia. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kamu keyakinannya berubah, itu bisa jadi kenyataan teman-teman. Itulah hebatnya pagar kehidupan, betul nggak sih?
Coba deh sekarang yang udah menonton Pagar Kehidupan lebih dari setahun aja, coba kamu kasih testimoni dong di komentar, bener nggak perkataan saya? Di saat kamu rutin menonton Pagar Kehidupan setiap hari, lebih dari 1-2 video, itu abis nonton kayaknya diri kamu pribadinya berubah gitu. Padahal bukan mau praktek ya, cuma nonton doang tapi rutin. Entah kenapa begitu selesai nonton tuh perilaku kamu berubah dan emang bener. Ada aja keajaiban yang tidak pernah kamu duga terjadi. Betul atau tidak? Tuliskan di komentar. Wahai para veteran Pagar Kehidupan. Supaya teman-teman kita tahu bahwa itu nyata dan itu bukan sekedar cerita. Tuliskan di komentar ya. Nanti saya pin deh yang paling bagus ceritanya sambil saya ucapkan selamat kamu manusia yang beruntung. Coba di-share ya. Nah teman-teman, jadi sekarang tugas kamu adalah coba mempraktekkan apa yang saya katakan di video ini dan tolong tonton video ini minimal 3 kali sehari. Kemudian setelah kamu selesai menonton video ini, kamu lihat kehidupan di sekitar kamu. Lihatkan, perlihatkan kepada dunia bahwa ternyata benar mas. Betul, apa yang betul? Bener banget. Ternyata hanya dengan sekedar merubah satu kata aja mas, yang tadinya saya kalau mau sesuatu pakai kata ingin, terus saya ganti jadi kata sudah, kok efeknya buat diri saya dahsyat banget ya mas. Saya tuh sekarang rasanya udah lapang, udah plong. Saya nggak pengen ini itu lagi karena saya ngerasa setiap kali praktekin video ini berulang kali mas, kok rasanya beda gitu. Teman-teman, kalau bisa kamu merasakan seperti itu kabar baik banget untuk kamu. Kenapa? Karena di saat kamu merasa sudah memiliki, kamu merasa berkecukupan. Betul? Dan di saat kamu merasa berkecukupan, di saat itulah kamu bersyukur. Betul? Di saat diri kita bersyukur, Tuhan akan mewujudkan janjinya, yaitu apa? Benar, barang siapa yang bersyukur akan diberikan lebih. Bukankah itu janji dari Yang Maha Kuasa? Dan kamu tahu kan, Yang Maha Kuasa itu tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Ya, jadi saya ulangi, silakan kamu tonton video ini berulang kali, praktekkan berulang kali, nggak apa-apa kamu komentar berkali-kali juga ya, dengan akun yang sama atau berbeda, silahkan, supaya kamu jadi pakem, dan semakin kamu tulis, praktek, semakin ngerasa, iya, aku rasanya sudah memiliki mas, enak banget. Oke, ini emas loh. Bener nggak? Nah teman-teman, kalau kamu pengen curhat sama saya, dibantu sama saya secara langsung, ada hal yang mentok, ada hal yang kurang jelas, boleh. Caranya gimana? Bisa kamu lihat di deskripsi ya. Nah di situ kamu lihat dulu deh. Nah di situ ada link yang bisa kamu sentuh, daftar aja. Kalau bisa daftar berarti bagus, kamu diizinkan Tuhan untuk ngobrol sama saya. Karena seperti yang saya bilang, Tuhan itu selalu memberikan sesuatu persis seperti waktu yang paling tepat. Barangkali saat ini waktu yang tepat untuk kamu curhat kepada saya. Dicoba dulu ya, saya bersedia menolong kamu. Oke? Kalau kamu suka banget dengan video ini, silahkan klik jempol ke atasnya dong. Please, silahkan klik jempol ke atasnya supaya video ini menyebar kepada siapapun yang membutuhkan emas seperti ini. Karena banyak loh teman-teman kita yang nangis mulu. Dan dengan adanya jempol ke atas kamu, video ini bisa menyebar dan sampai kepada mereka. Berkahnya pun sampai kepada kamu ya. Amin, amin. Terima kasih buat jempol ke atas ya teman-teman. Kamu luar biasa. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.